Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Neni. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mana kabarnya Ibu Neni hari ini? Baik, alhamdulillah sehat dan masih semangat. Ya, kita selalu dalam Allah ya. Amin. Ini ngomong-ngomong nih, di ada apa nih pertemuan malam-malam ini? Kira-kira Ibu ada yang mau disampaikan apa nih mengenai pertemuan kali ini? Iya Pak, ini saya mau curhat Pak. Eh, Terkait dengan kondisi pembelajaran akhir-akhir ini nih ada sedikit eh, dilematis sebetulnya tentang pembelajaran yang menggunakan ini Pak, HP sebagai sumber belajar dan sebagai media pembelajaran. Itu kita kan untuk saat ini sangat memerlukan ya Pak, baik sebagai guru atau saya dengar para siswa juga sangat memerlukan karena kita tidak bisa dipisahkan nih di era teknologi ini dengan yang namanya smartphone. Nah, masalahnya nih Pak, kemarin itu saya dapat info dari kepala sekolah bahwa penggunaan HP itu dilarang, anak-anak itu dilarang membawa HP ke sekolah. Itu dari Kadisdik gitu Pak, edarannya itu disampaikan oleh kepala sekolah kepada semua guru agar disampaikan kepada siswanya gitu Pak. Oh, jadi apa ya? Di adanya himbauan ya, himbauan dari Dinas Pendidikan ya Bu tentang larangan penggunaan HP itu kan menjadi dilematis ya Bu Iya karena betul Pak. zaman sekarang kan kebutuhan itu tidak bisa dipisahkan dari kegiatan pembelajaran seperti itu kan ya. Iya. Oh, Iya, himbauan yang membuat dilematis karena memang seperti dua sisi mata koin ya. Di salah satu sisi kita sangat membutuhkan HP itu, di sisi yang lain memang penggunaan HP itu memunculkan beberapa masalah lain gitu kan. Cuma saya pikir gitu ini masukan juga sebetulnya dari anak-anak, dari orang tua murid gitu kan, bahwa kok begitu gitu kan, kenapa kenapa sampai dilarang gitu penggunaan HP itu gitu kan. Eh, apakah kita harus menolak gitu kemajuan teknologi dalam pembelajaran gitu kan. Jadi saya merasa dengan anak-anak dengan orang tua itu ya pengen protes gitu, selain protes ya pengen mempertanyakan gitu kepada pemangku jabatan, pemangku pimpinan kita, kepala sekolah, kenapa Pak harus dilarang Pak? Ini kan kita HP perlu gitu loh Pak. ya. Menurut Ibu nih dengan adanya himbauan tadi dari Dinas Pendidikan ya. Nah, menurut Ibu itu eh, penggunaan HP untuk apa media pembelajaran tadi itu kira-kira seberapa penting ya? Seberapa penting HP itu? Apakah bagaimana itu Ibu? Hmm. Kalau penting Pak, kalau bagi saya sebagai guru penggunaan HP dalam pembelajaran itu penting. Saya banyak menggunakannya sebagai sumber pembelajaran. Saya banyak mengambil materi-materi, latihan itu dari YouTube atau dari media sosial yang memang menggunakan HP gitu kan. Nah, kemudian untuk murid juga saya dapat masukan bahwasanya bukan hanya pembelajaran tetapi untuk hal-hal yang menunjang pembelajaran seperti murid-murid saya itu kan SMP itu dilarang membawa kendaraan Pak, sementara jarak rumah tinggal mereka kan lumayan sekitar 5 kilo gitu kan atau ada yang 7 kilo. Nah untuk beberapa siswa mereka memerlukan HP itu untuk menginformasikan kepada orang tuanya menjemput jam berapa, kemudian untuk pesan transportasi online, Gojek atau GrabCar itu kan menggunakan HP gitu kan. Itu pentingnya. Ya orang tua juga sama, kadang dia juga untuk memonitor anaknya antar jemput juga kan komunikasinya lewat HP seperti itu, Pak. Jadi
sangat penting sekali ya. Jadi HP itu selain digunakan untuk media pembelajaran tadi, ya pastinya untuk komunikasi ya, tadi kayak misalnya apa, komunikasi orang tua kapan mau dijemput, terus untuk pesan Grab dan segala macem ya, itu jadi Betul, Pak. memang sangat penting sekali ya. Jadi emang Iya, untuk saat ini iya, karena, dalam satu hari saja Pak, ketika, dalam satu hari pembelajaran, itu kita bisa mendapatkan informasi yang sifatnya berkaitan dengan pembelajaran, kedinasan, itu bisa 3 atau 4. Misalkan, guru gitu kan, dimohon berkumpul di ruangan untuk melaksanakan rapat, gitu. Atau misalkan, kepada wali kelas, atau kepada wali murid, juga kepada orang tua. Beberapa informasi itu semua sekarang menggunakan, WA group ya, WA group atau menggunakan HP gitu kan. Jadi kalau menurut saya sih penting, ya sekarang siapa sih di dunia ini yang nggak punya handphone gitu, ya, dalam pembelajaran juga sama. Bahkan dari Kementerian Pendidikan itu sendiri kita disediakan akun untuk guru pembelajar ID, akun siswa dari Kemendikbud gitu kan. Berarti kan memang diharapkan guru atau siswa itu melek IT, melek menggunakan HP dalam dalam pendidikan kita gitu. Loh, ini kok dilarang gitu kan. Seperti itu, Pak. kalau melihat tadi kan sepertinya penting banget ya. Nah, menurut Ibu nih, kira-kira apa ya yang bisa dilakukan Ibu dan sekolah untuk mengatasi atau merespon surat edaran tersebut, Ibu? Ya, itu tadi yang bisa kami lakukan adalah pertama menyampaikan, unek-unek ya, menyampaikan pertanyaan kenapa dilarang gitu kan, kenapa, tidak diperbolehkan membawa HP, itu kita sampaikan kepada kepala sekolah gitu kan. Kemudian kepala sekolah kemarin, bilang bahwa instruksi itu adalah dari kepala dinas gitu. Atas dasar apa kepala dinas membuat instruksi itu gitu. Itu katanya sih atas masukan-masukan dari sekolah ya, selama ini banyak hal-hal negatif yang terjadi karena HP gitu kan. Jadi melihat apa namanya pertimbangan-pertimbangan itu bahwa banyak hal-hal negatif yang ditimbulkan dari HP ketika di sekolah, maka eh, adalah timbullah itu dilarang anak-anak itu membawa HP ke sekolah gitu. Kalau gurunya sih nggak dilarang Pak, tetapi kan jadinya kita tidak bisa komunikasi dalam pembelajaran kepada anak gitu kalau tidak ada HP kan. Kalau siswanya nggak bawa HP tapi gurunya membawa HP kan tetap tidak tidak bisa ini, jadi kan hanya komunikasinya hanya tidak bisa terjalin karena yang satunya kan nggak ada gitu. Betul, Ibu. Oh, jadi edaran itu berdasarkan karena dari kepala dinas ada masukan bahwa ternyata penggunaan HP itu banyak negatifnya. Ya, nah, kalau menurut Ibu nih, bagaimana nih kalau di sekolah Ibu itu bagaimana? Ya, di sekolah saya kemarin sih dapat laporan dari guru BK. Ya, memang sejauh ini ada beberapa hal negatif yang ditimbulkan dari HP. Satu adalah banyaknya anak yang menggunakan HP untuk main games, bukan untuk pembelajaran. Itu kemudian yang kedua adalah apa namanya HP itu juga digunakan untuk eh, apa namanya selain games online itu ada konten-konten yang tidak senonoh gitu kan ditemukan hal-hal seperti itu. Dan yang ketiga ada kasus kehilangan HP gitu Pak. Jadi mungkin anaknya iseng karena sebetulnya semua punya gitu anaknya iseng kemudian ada sekitar 2 kasus lah tentang kehilangan HP. Jadi, nah, ternyata ada tiga faktor yang sebenarnya negatif. Nah, tapi kalau dari
awal tadi ya saya perhatikan bahwa ternyata kan HP itu sangat sangat sebenarnya banyak manfaatnya ya dibanding hal yang negatif, karena yang hal negatif cuma ada berapa. Nah, kira-kira apa nih Bu yang bisa digunakan, atau apa nih yang triknya nih supaya uh, karena menurut saya kayaknya sepertinya sekolah ibu tuh tetap pengen HP-nya itu tetap bisa dipakai, nggak bisa dilarang, nah ya kan. Nah Iya. itu kira-kira hal apa yang bisa di ini dilakukan itu? Iya, kalau melihat tadi aspirasi dari guru, dari siswa, dari orang tua, memang pengennya tetap HP itu dipergunakan untuk di sekolah gitu, dipergunakan oleh siswa untuk kegiatan pembelajaran di sekolah gitu. Hanya tadi kalau kita buat perbandingan nih Pak, sebetulnya misalkan di kolom sebelah kiri adalah hal-hal yang memberikan manfaat dari HP. Kemudian di sebelah kanan adalah hal-hal negatif yang apa namanya, disebabkan Nah, oleh HP. Kita buat perbandingan misalkan lebih banyak yang positifnya daripada negatifnya, mestinya kan menang tuh HP ya voting gitu benar. kan, jadi HP tetap di bawah karena banyak hal positifnya. Tapi kalau banyak hal negatifnya, oh berarti HP dilarang gitu. Hmm, Tapi kalau menurut saya itu poin yang pertama gitu, harus harus dibandingkan gitu antara manfaat dengan manfaat positif dengan negatifnya gitu, lebih banyak mana. Kemudian yang kedua juga harus dilihat sepertinya eh, apa himbauan larangan membawa HP ke sekolah untuk belajar itu bukan sebuah solusi karena menurut saya masih banyak alternatif-alternatif lain gitu Pak. Eh, Alternatif-alternatif lain yang dapat memblok hal-hal negatif penggunaan HP dan justru memunculkan manfaat dari penggunaan HP di sekolah gitu Pak. baik. Jadi harus di ini dulu ya, bikin istilahnya dibikin perbandingan dulu hal negatif dan positifnya pengguna HP itu seperti apa ya. Dan ternyata uh, tadi sampaikan bahwa ada hal-hal yang apa yang bisa uh, digunakan untuk menanggulangi hal-hal yang negatif tadi. Nah, apa itu Bu kira-kira uh, Ya, untuk menanggulangi itu apa? alternatifnya itu misalkan boleh membawa HP, tetapi harus dengan kontrol dan pengawasan yang ketat dari guru atau wali kelas. Misalkan ketika anak datang ke sekolah, HP-nya itu langsung diserahkan kepada wali kelasnya dan disimpan di satu tempat di kelasnya atau di wali kelasnya yang bisa dipertanggungjawabkan keamanannya. Nah, ketika ada guru mata pelajaran di hari itu yang memerlukan eh, HP sebagai sumber dan media pembelajaran bagi siswa, maka diperbolehkan tuh HP-nya diambil oleh siswa, misalkan di jam ketiga keempat, gitu kan. Kalau sudah selesai pembelajaran itu, ya dikumpulkan lagi, gitu kan, sampai terakhir dikembalikan kepada siswa ketika sudah mau pulang. Jadi alternatif yang pertama itu tadi adanya pengawasan dan kontrol dari guru atau wali kelas terhadap penggunaan HP murid dengan menyediakan misalkan alat tempat penyimpanan gitu kan. Seperti itu. Atau mungkin alternatif yang lain bisa juga adanya komunikasi antara guru mapel dengan wali kelas dan dengan anak-anak, wali kelas terutama dan dengan guru BK. Misalkan malam ini besok pagi saya ada pembelajaran bahasa Inggris yang menggunakan HP sebagai media dan sumber pembelajaran. Maka dari semalam saya sudah menginformasikan kepada wali kelas dan kepada guru BK bahwa untuk anak-anak kelas 8A untuk besok pelajaran bahasa Inggris siswa akan menggunakan HP di jam ketiga dan keempat gitu. Jadi mereka sudah mendapatkan pemberitahuan bahwa oh anak ini membawa HP atas persetujuan dari apa namanya guru kelasnya seperti itu. Jadi diatur penggunaannya, ada informasi seperti itu. Ini waktunya sudah tinggal berapa menit lagi. Nah, kira-kira
Apa yang bisa diambil nih dari hasil pertemuan hari ini menurut Ibu? Iya, jadi sebagai apa namanya, kesimpulan tadi kan tujuannya saya di awal adalah curhat bahwa untuk himbauan tentang pelarangan membawa HP siswa ke sekolah itu sebaiknya ditinjau ulang, dievaluasi ulang dengan menggunakan data-data yang objektif di lapangan, kemudian tidak semata-mata langsung di-close gitu. Jadi kita seperti potensi kita itu langsung ditutup gitu kan, langsung dibendung gitu kreativitas kita segala macam. Tapi cobalah untuk membuka alternatif-alternatif lain gitu sebagai eh, dari solusi dari apa namanya, menghambat hal-hal negatif yang tadi menjadi pertimbangan HPI dibawa ke sekolah itu gitu kan. Jadi memunculkan alternatif-alternatif seperti yang tadi saya katakan, adanya komunikasi antara guru wali kelas dan guru BK tentang penggunaan HP di jam pelajaran. Kemudian juga misalkan wali kelas itu menyediakan tempat penyimpanan HP gitu kan. Jadi intinya adalah berbagai usaha itu merujuk kepada pengawasan pengawasan penggunaan HP siswa di sekolah. Ya, makasih Bu ya. Semoga nih pertemuan malam ini benar-benar membawa manfaat ya Bu untuk kita semua ya. Jadi Iya, amin. hal-hal yang tadi sudah disampaikan di awal mungkin dia dan akhirnya bisa dilaksanakan ya Bu untuk Iya, saya harap bisa berjalan jalan. walaupun sedikit-sedikit. Oke, terima kasih itu saja Ibu waktunya malam ini. Sama-sama, terima kasih Bapak telah memberikan coaching kepada saya, telah mendengarkan keluh kesah saya, Pak. Iya. Oke, kita akhirnya Bu. Bila topik walidaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.